Namanya Risa, dan parasnya seindah namanya. Mata almond, senyum yang memikat, dan pembawaan diri yang anggun. Namun, kecantikan itu menyembunyikan hati yang dingin dan penuh ambisi. Risa bukan sekedar menyukai kemewahan. Dia bertekad mendapatkannya, bahkan jika harus menghancurkan rumah tangga orang lain. Target terbarunya adalah Haris, seorang pengusaha properti sukses dengan istri yang setia, Dina, dan 2 anak yang masih kecil. Risa mendekati Haris dengan strategi yang matang, pujian yang tepat, perhatian yang tak didapatkan Haris di rumah, menurut dugaannya, dan pesona fisik yang tak terbantahkan. Semua berjalan sesuai rencana. Haris jatuh cinta buta. Ia meninggalkan Dina, menceraikannya dengan alasan klise, dan menikahi Risa hanya dalam waktu 6 bulan setelah perkenalan mereka. Risa kini tinggal di sebuah villa mewah, dikelilingi barang-barang bermerek, dan menyandang status nyonya besar. Dina dan anak-anaknya, Risa tak peduli, menganggap mereka hanyalah masa lalu yang harus disingkirkan. Awalnya hidup Risa adalah pesta, kartu kredit tak terbatas, liburan mewah, dan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga Haris. Ia sering memamerkan kehidupannya di media sosial, seolah ingin memastikan semua orang, terutama Dina, tahu betapa beruntungnya dia. Namun, nilai indah itu mulai retak. Beberapa bulan setelah pernikahan, Risa mulai dihantui insomnia. Setiap malam saat Haris tidur pulas di sampingnya, Risa merasa ada sepasang mata mengawasinya. Dia menyalahkan stres. Lalu, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu sore saat Risa sedang merapikan lemari pakaian Haris, ia menemukan selembar foto lama. Itu foto pernikahan Haris dan Dina. Begitu jemarinya menyentuh foto itu, ia merasakan sengatan panas yang cepat, seperti tersentuh api rokok. Ia refleks menjatuhkannya. Di lantai, foto itu tampak biasa saja, tapi bekas sengatan di telapak tangannya memerah. Di lain waktu saat Risa sedang bersantai di kolam renang pribadinya, ia mendengar suara tangisan anak-anak. Suara itu begitu dekat, seolah berasal dari dalam air. Suara yang pilu, memanggil, "Pah, Pah." Risa panik, melompat keluar, tetapi kolam itu kosong, permukaannya tenang. Ia tahu betul itu suara anak-anak Haris yang ia usir dari rumah ini. Risa mulai jatuh sakit, bukan penyakit fisik yang terdeteksi dokter, melainkan serangkaian rasa sakit yang berpindah-pindah dan aneh. Kadang migrain hebat yang membuatnya mual, kadang rasa sesak di dada seolah terhimpit, yang terburuk adalah rasa gatal yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Kulitnya mulus, tidak ada ruam, tapi rasa gatal itu muncul setiap kali ia memakai perhiasan mahal yang dibelikan Haris. Begitu ia melepaskan perhiasan itu, rasa gatal mereda. Kekayaan yang ia perjuangkan kini menjadi siksaan. Haris, yang sibuk dengan pekerjaannya, mulai lelah dengan Risa yang selalu sakit dan cemas. Risa yang dulu mempesona kini menjadi wanita yang mudah marah, curiga, dan matanya selalu menampakkan ketakutan. Haris pun mulai mencari kenyamanan di luar, mengulangi pola yang dulu ia lakukan pada Dina. Puncaknya terjadi saat Risa mengadakan pesta ulang tahun mewah di villa. Semua tamu adalah kalangan jet set yang ia kagumi. Saat ia berdiri di panggung kecil untuk berpidato, tiba-tiba lampu utama mati. Hanya lampu sorot di atasnya yang menyala, menyoroti Risa seorang diri. Dalam kegelapan yang pekat, Risa mendengar bisikan yang sangat jelas, tepat di telinganya, meskipun tidak ada orang di dekatnya. "Kamu mengambil kebahagiaan, maka kamu akan kehilangan kedamaian." Risa menghuyung mundur. Saat lampu kembali menyala, Risa tidak menemukan siapapun yang berbicara. Namun semua tamu menatapnya dengan aneh. Mereka tidak mendengar bisikan itu, tapi mereka melihat sesuatu yang lain. Cermin besar di belakang panggung memantulkan sosok Risa, tapi refleksi itu tampak lebih tua, dengan mata cekung dan senyum sinis yang asing. Risa menoleh ke cermin, tapi yang ia lihat hanyalah dirinya yang biasa. Ia melihat ke tamu-tamu dan menyadari bahwa mereka melihat bayangan buruk itu. Sejak malam itu, rumor menyebar. Risa dianggap gila, atau lebih buruk lagi, membawa kesialan. Haris kehilangan percaya kliennya karena tingkah aneh Risa yang sering berteriak ketakutan di foodcourt umum. Bisnisnya merugi drastis. Villa mewah itu pun harus dijual untuk menutup hutang. Haris,
yang hanya mencintai kemewahan dan kesenangan, tak tahan hidup miskin. Ia meninggalkan Risa, meninggalkannya sendirian di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, membawa serta sisa-sisa hartanya. Risa kini hidup sebatang kara, tanpa kemewahan yang ia cintai, tanpa uang, dan yang paling mengerikan, tanpa ketenangan. Setiap malam, ia masih mendengar tangisan anak-anak dan bisikan jahat yang menghantuinya. Ia melihat bayangannya yang menunggah dan sinis di setiap pantulan kaca. Azab Risa bukanlah kematian tragis, melainkan neraka yang tercipta di dalam hatinya sendiri. Ia dihukum dengan kehilangan hal yang paling berharga, yaitu kedamaian dan kesehatan jiwa. Ia terus hidup, menyadari bahwa semua yang ia raih dengan merusak kebahagiaan orang lain, kini berbalik menjadi kutukan yang merenggut segalanya. Ia mendapati dirinya merindukan hal yang dulu ia remehkan, yaitu sebuah rumah tangga yang sederhana namun penuh ketulusan, sebuah kebahagiaan yang didapat tanpa air mata orang lain. Namun penyesalan datang terlambat, dan bisikan itu tak pernah berhenti. Ia hanya bisa menatap pantulan dirinya, melihat bayangan wanita tua sinis itu tertawa, bayangan dari dirinya yang sejati.